Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita masih melanjutkan ibadah online kita pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu pada kami. Terima kasih atas kuasa-Mu pada kami. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau-berikan kepada kami. Tuhan, kami akan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyertai kami berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melayani Engkau di pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pelita Juli. Kita akan sambut dengan lagu Tetap Setia. Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh menyadari bahwa semua itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh jadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa pada akhirnya semua itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, anugerah yang terbesar, berkat yang terbesar yang kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau menolong kami, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh tetap berjalan dan mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari Engkau menilik, mari Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, segenap kami sidang jemaat-Mu. Tuhan akan menolong dan memberkati kami di dalam setiap keberadaan kami. Kami menyerahkan setiap kebutuhan kami, kerinduan kami, dan pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Kau selalu memberikan jawaban yang terbaik atas setiap kebutuhan, kerinduan, dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari tolong kami untuk kami boleh hidup lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari tolong kami untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa ada jaminan yang kekal di dalam segala perkara. Untuk setiap perkara yang Tuhan boleh izinkan jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dan menyerahkan buat GSCA Cimahi kepadamu. Dan biarlah kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati gerejamu, memberkati setiap hamba-hambamu, Bapak Ibu Gembala Sidang, segenap hamba-hambamu yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, para pengerja, para Bapak Ibu diaken, Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau akan satukan kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini boleh semakin maju dan kami boleh melihat Tuhan akan mempercayakan lebih banyak jiwa lagi untuk boleh digembalakan, untuk boleh dilayani lewat keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan buat kota kami, kota Cimahi. Di tengah-tengah situasi yang terjadi, Tuhan akan terus menolong dan memberkati buat kota Cimahi. Pemerintahan kota Cimahi Tuhan akan memberkati dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sampai kepada RT RW yang ada di daerah-daerah. Tuhan akan menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan bijaksana di dalam memimpin kepada kota Cimahi. Sehingga kota Cimahi boleh semakin hari semakin maju. Memberkati gereja-gereja Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dan tinggal di kota Cimahi. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kehidupan kami boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kami, sehingga ada banyak orang yang boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka lewat kehidupan anak-anak-Mu yang hidup dan tinggal di kota Cimahi. Kami juga berdoa dan menyerahkan secara khusus buat suku Sunda, suku asli dari kota Cimahi. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati secara khusus hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan dirinya untuk boleh melayani suku Sunda. Biar urapan Roh Kudus-Mu ada atas kehidupan mereka, sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam suku Sunda, ada banyak orang yang dari suku Sunda yang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kami berdoa dan menyerahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara Indonesia, memberkati secara khusus buat Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi yang ada di dalam bangsa ini. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, hati raja-raja seperti batang air yang mengalir di tangan Tuhan. Demikian juga lewat keberadaan Bapak Jokowi sebagai pemimpin di dalam negara ini, kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah, besar dan mulia itu boleh jadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia, Kau memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang ada di dalam bangsa ini yang belum mengenal kepada Tuhan, siapapun mereka, berasal dari suku bangsa apapun mereka, biarlah Tuhan lewat anak-anak-Mu, lewat gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa ini, ada jiwa-jiwa yang akan mengenal Tuhan, yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya biarlah kemuliaan Tuhan akan bersinar atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, Saudara-saudara merasakan lawatan dan berkat Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan satu kebenaran daripada firman Tuhan
Saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan ini kepada mereka. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa hadir dan kami bisa menyaksikan, bahkan kami bisa mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Sekalipun lewat daripada media, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Oleh sebab itu setiap jemaat-Mu yang mereka mengerahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menjadi sumber jawaban sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan mereka. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di saat kemudian firman Tuhan disampaikan, kami semua mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca satu kebenaran daripada firman Tuhan, maka kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat Allah bagaimana sebenarnya Tuhan dengan mereka. Bagaimana Tuhan menyampaikan suatu otoritas yang ada di dalam tangan Tuhan. Dan umat itu harus mengetahui dan harus memahaminya. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jikalau kita membaca kebenaran daripada firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan bahwa Tuhan menginginkan supaya kita menjadi seperti apa yang diinginkan. Bukan Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi apa yang diinginkan Tuhan. Itulah yang kita harus ikuti dan itulah yang harus kita taati. Apakah kita memiliki kerinduan menjadi seperti yang Tuhan inginkan?
Apakah kita memiliki kehidupan seperti yang Tuhan inginkan? Inilah yang menjadi satu pertanyaan buat kita. Dan tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah kita memiliki kehidupan sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Sering kita tidak sadari bahwa kita sudah keluar dari apa yang diinginkan Tuhan. Dan kadangkala kita berjalan bukan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita mulai berjalan dengan apa yang kita inginkan. Seperti itulah yang dialami oleh umat Tuhan. Seperti itulah yang diperhatikan oleh Tuhan kepada umatnya. Oleh sebab itu Tuhan memakai Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat itu supaya mereka ingat dan mereka sadari, bahkan mereka berbalik bahwa mereka harus mengikuti, bahkan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Supaya umat itu kembali daripada jalan mereka yang dimana mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka berbalik untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari, Tuhan ingin supaya kita bertindak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, kita perlu belajar daripada kebenaran, daripada firman Tuhan yang kita telah baca. Yang pertama adalah menyerah secara total kepada Tuhan. Bahkan menjadikan kehidupan kita ini menjadi satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Seperti ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara, apabila kita menjadikan kehidupan kita menjadi satu korban di hadapan Tuhan, kita menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita persilakan Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita, dan kita persilakan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan keinginan, bahkan sesuai dengan apa yang menjadi rencana daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak dapat mengikuti apa yang diinginkan Tuhan jikalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita sebagai satu korban, di mana tangan Tuhan yang sanggup, di mana tangan Tuhan yang berkarya, di mana tangan Tuhan yang bebas untuk melakukan apa yang sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadi korban di mezbah daripada Tuhan. Mungkin daging ini akan menolak dan tidak menerima. Tapi saudara-saudara, jikalau kita ingin seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, marilah kita menjadikan kehidupan kita dari hari ke hari menjadi satu korban di hadapan Tuhan, di atas mezbah Tuhan. Itulah yang pertama. Jadikanlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi korban di hadapan Tuhan hari lepas hari. Dan yang kedua, saudara-saudara, jikalau kita ingin seperti apa yang diinginkan Tuhan, jikalau kita mau menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang kedua adalah kita harus bertobat. Saudara-saudara, kata bertobat bukan hanya pada waktu kita datang kepada Tuhan,
Dan seringkali orang mengatakan bahwa kan saya sudah bertobat pada zaman dalam tahun-tahun yang lalu. Saya sudah bertobat waktu pertama kali saya ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudara, perlu bertobat. Ini menjadi satu koreksi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sama seperti Ayub. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub, dia katakan bahwa anak-anaknya mengadakan pesta. Mereka bergantian di rumah mereka masing-masing. Sesudah anak-anaknya mengadakan pesta, dikatakan bahwa Ayub menguduskan mereka. Bahkan Ayub berdoa menguduskan mereka. Mengapa? Ayub mengatakan, jangan-jangan anak saya, mereka sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Ayub selalu mengadakan korban. Dia selalu ingat bahwa perlu hari lepas hari kita harus bertobat daripada kehidupan yang tidak benar. Mungkin ada kegagalan kita, mungkin ada kejatuhan daripada kita. Oleh sebab itu penting untuk menjadi koreksi kepada kita. Jikalau kita ingin menjadi seperti yang Tuhan inginkan, marilah kita introspeksi dan melihat kehidupan kita hari lepas hari di dalam kacamata dan di dalam pandangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perlu untuk kita melihat dan selalu datang di hadapan Tuhan. Kita harus selalu datang di kaki Tuhan, meminta Tuhan untuk menyelidiki, meminta Tuhan untuk mengoreksi keadaan kehidupan kita, keadaan hati kita. Sama seperti Ayub, dia katakan, jangan-jangan anak saya di dalam hati mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kerinduan daripada Tuhan terhadap umatnya, supaya umat itu mereka selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, Saudara dan saya, Tuhan inginkan hari lepas hari, keadaan susah atau senang, biarlah kehidupan kita selalu memperkenankan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu kehidupan yang bertobat, hati yang bertobat, merupakan satu koreksi buat kita untuk selalu melihat kehidupan kita di dalam pemandangan Allah. Kalau ada yang tidak berkenan, marilah kita berbalik. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jikalau kita berbalik, jikalau kita menyesal, jikalau kita bertobat daripada kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan, dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni, bahkan Tuhan yang menyesal, bahkan yang Tuhan yang tidak memperhitungkan setiap pelanggaran dan setiap dosa kita. Dia melayakan kita, dan inilah kehidupan yang perlu. Inilah kehidupan yang penting untuk bagi kita semua anak-anak Tuhan, untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi seperti yang Tuhan inginkan, marilah kita berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Marilah kita berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Inilah yang diinginkan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia, supaya umatnya itu berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, untuk berubah tidak mudah, sulit, dan mungkin kita akan terus berlatih dan terus berlatih. Sama seperti keadaan kita pada saat ini.
kehidupan kita di bulan-bulan yang lalu diusahakan untuk berubah menjadi sesuatu yang baru. Di mana dahulu kita mudah untuk berkumpul, di mana dahulu kita mudah untuk bertemu dengan satu dengan yang lain. Dahulu kita bisa berkumpul dengan begitu banyak orang. Dulu kita bisa bebas kemana-mana dengan tidak memakai masker, tidak ada jarak. Tetapi sekarang, apa yang terjadi? Kita dituntut. Jikalau kita ingin sehat, jikalau kita ingin luput daripada serangan, daripada penyakit yang mematikan, maka kita harus berubah. Tetapi bukankah kita memperhatikan bahwa ada orang-orang, mereka yang harus ditangkap, bahkan mereka harus dihentikan mobil atau kendaraan motor mereka karena mereka tidak memakai masker. Padahal itu sudah menjadi aturan untuk kita sekarang. Kemana-mana kita harus pakai masker. Saudara-saudara, mari kita berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Jangan kita hidup sama seperti yang dulu, sama seperti kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan yang hidup di dalam dosa. Tapi marilah kita hidup sekarang menjadi kehidupan yang memperkenankan Tuhan. Kita ubah arah kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk sekarang ini. Marilah kita berubah sama seperti umat Allah. Dan firman Tuhan sampaikan sesuai apa yang kita baca. Apabila umatku itu berdoa, apabila umatku itu bertobat dan berbalik daripada jalan mereka yang jahat, dikatakan bahwa aku akan menyesal, dan dikatakan aku akan meluputkan mereka dan tidak menghukum kepada mereka, tetapi aku akan memberkati kepada mereka. Tapi sebaliknya, apabila umatku yang aku katakan mereka akan kuberkati, tetapi kehidupan mereka jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, bukan berkat yang dapat didapatkan, tetapi hukuman yang didapatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, marilah kita hidup menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kita, sehingga Tuhan mendengar doa kita, sehingga Tuhan menjawab setiap seruan dan doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita. Biarlah hari lepas hari kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai satu korban di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari lepas hari kita akan bertobat, mengoreksi kehidupan kita, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan marilah kita berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun, kami mau hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bila firman ini akan hidup buat kami semua yang mendengar, dan biarlah kami diberkati di saat kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat kami, bahkan dimanapun kami berada. Dan kami percaya bahwa kami telah diberkati oleh Tuhan dari ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kami diberkati sesuai dengan apa yang kami inginkan dan berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kita
dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.